Salam saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kesempatan dalam ibadah raya GPI Rock Ruteng. Berjumpa lagi bersama saya Reinhard Martin. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari saya ajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kasih, rahmat, dan anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Hingga sampai dengan hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu, bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari-hari. Pimpin kami dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bulan April ini merupakan sebuah bulan dengan tema tentang membimbing. Kalau minggu lalu kita mendengarkan bahwa firman Tuhan tentang tema membimbing, maka dalam kesempatan ibadah minggu yang ketiga ini adalah membimbing juga. Namun saya ingin memberikan tema yang lebih spesifik tentang pimpinan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, seringkali Tuhan memimpin kita, Tuhan membimbing kita menuju ke sebuah tempat, menuju ke sebuah keadaan yang sulit, dan seolah-olah kita berada di tengah-tengah persimpangan jalan untuk membuat sebuah keputusan. Maka pagi hari ini mari saya mau mengajak kita semua untuk kita sama-sama merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat yang keempat. Di tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini berterbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada seluruh keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga
jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, seluruh keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teks yang kita baca dari ayat 1 sampai dengan 17 menceritakan tentang pimpinan Tuhan terhadap Abram. Abram keluar dari tanah Uz menuju ke daerah, ke sebuah tempat yang dia tidak ketahui. Namun Tuhan memimpin Abram hingga dia tiba di sebuah daerah dan dia menjadi kaya, memiliki harta yang sangat banyak, lembu, ternak yang sangat banyak. Bahkan dalam perjalanannya pun Abram mengajak Lot. Saudara-saudara, kadangkala perjalanan kehidupan kita, Tuhan menuntun kita dari satu fase menuju ke fase berikutnya. Namun ada fase di mana tuntunan Tuhan itu menuntut kedewasaan kita sebagai orang percaya, yaitu sebuah sikap mengalah. Maka dari teks bacaan ini dari Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 17, saya mau memberikan tema dari renungan firman Tuhan ini, mengalah bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah, artinya saudara-saudara, ketika kita mengalah terhadap sebuah keadaan yang sedang menghimpit kita, sebuah keputusan untuk kita membuat keputusan, lalu kita harus menyadari bahwa Tuhan juga sedang memimpin kehidupan kita. Namun kita dituntut untuk menjadi orang yang dewasa dalam membuat sebuah keputusan. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita memahami teks bacaan ini, bahwa Abram memiliki sebuah sikap dewasa dalam tuntunan Tuhan, dalam keputusan yang diambilnya, yaitu dia mengalah. Dan saudara-saudara perlu kita ketahui bahwa mengalah bukan berarti kalah. Apa yang bisa kita pahami dari teks bacaan ini? Apa arti mengalah bukan berarti kalah bagi kita orang-orang percaya? Arti mengalah bukan berarti kita kalah, artinya ketika kita mengalah dengan kondisi, mengalah dengan tuntutan-tuntutan orang yang ada di sekitar kita, dengan permasalahan yang sedang kita hadapi, lalu kita berkata bahwa kita kalah, kita kehilangan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu melalui tayangan rekaman hari ini bahwa ketika kita mengalah, kita sedang mengikuti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Abram menerima sebuah visi yang sangat besar. Tuhan memimpin Abram dari tanah Uz, dari tempat yang dia merasa nyaman, pergi ke sebuah tempat yang dia tidak ketahui. Tapi Tuhan menjanjikan sebuah penyertaan, pimpinan Tuhan bagi Abram, sehingga dia menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara, Tuhan memimpin kehidupan kita menuju kepada sebuah kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus, bukan sebuah kekalahan. Namun kalau tema pagi hari ini mengalah bukan berarti kalah, maka ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, mengalah bukan berarti kalah dapat kita artikan berarti mengalah memiliki karakter ilahi. Saudara, kalau kita perhatikan dari bacaan ini, Abram adalah orang yang dipilih, dipimpin, dituntun Tuhan keluar menjadi sebuah bangsa yang besar. Abram yang dipilih Tuhan, Abraham yang diberikan visi oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan Abram, dia mengalami pembentukan kehidupan. Ketika Tuhan memimpin seseorang, ketika Tuhan menuntun seseorang, dia akan menunjukkan jalan bagi orang yang dituntunnya. Tetapi kadangkala juga Tuhan mengizinkan sebuah proses pembentukan karakter dalam kehidupan orang percaya yang dituntun oleh Tuhan.
Abraham memiliki sebuah karakter ilahi. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8 dari bacaan kita Kejadian 13, dikatakan di situ, berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudara, kadangkala perselisihan, pertengkaran terjadi antara adik dan kakak, menantu dan mertua, teman kerja, rekan sepelayanan, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Namun orang yang mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia tahu mengalah bukan berarti kalah, maka dia harus bertumbuh dalam sebuah karakter ilahi. Saudara, kalau kita pikir dalam bacaan ini, kalau Abraham menuntut bahwa, hey Lord, saya yang bawa kamu, saya yang membuat kamu juga diberkati. Tetapi Abraham memilih untuk mengalah dengan sebuah karakter ilahi. Abraham berkata, janganlah kiranya ada perkelahian. Saudara-saudara, seringkali orang menginginkan perkelahian, pertengkaran terjadi bahkan dalam kehidupannya. Kadangkala kita mengaku kita dipimpin oleh Tuhan, tetapi kita tetap ada dalam sebuah perselisihan, pertengkaran. Karena sederhana, tidak mau mengalah. Tapi melalui penyampaian firman Tuhan hari ini, saya mau katakan bagi kita semua bahwa mengalah bukan berarti kalah. Karena orang yang mengalah, orang yang memiliki karakter ilahi. Saudara, orang yang mengalah artinya orang yang memiliki karakter ilahi. Dia tahu bahwa Tuhan yang memimpin hidupnya. Sehingga mengalah itu bukan berarti kalah. Abraham berkata, bukan karena saya lebih senior, karena saya yang membawa kamu Lot. Tetapi Abraham dengan rendah hati berkata bahwa jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Abraham bukan orang yang egois. Karakter ilahi dalam kehidupan orang yang dipimpin Tuhan adalah orang yang mau mengalah. Ada buah-buah roh yang lahir dari kehidupan orang yang mengalami tuntunan Tuhan. Abraham tahu bahwa perjalanan yang akan dia lalui adalah perjalanan yang panjang, dan di dalamnya Tuhan beserta dengan Abraham. Sehingga apa yang harus dipertahankan oleh Abraham? Abraham mengalami sebuah proses tuntunan Tuhan, tetapi dia memilih untuk mengalah dengan Lot, kerabatnya. Saudara, kalau secara manusiawi, kalau kita mau berpikir, Abraham bisa saja mengusir Lot dan meninggalkan Lot. Tetapi ayat 8 menjelaskan bahwa Abraham berkata, jangan ada pertengkaran antara kita. Orang yang mengalah, dia menjadi peacemaker dalam kehidupan. Dia memiliki karakter ilahi dalam kehidupannya. Apa yang perlu kita pertahankan dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Selain kita mempertahankan Kristus Yesus dalam kehidupan kita, dan dia membentuk karakter pribadi kita sebagai karakter dan pribadi ilahi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus datang ke dunia ini, dia membawa perdamaian. Dia mengalah, meninggalkan sorga yang kekal, dan dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, dan dia rela mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati Paskah. Yesus datang ke dunia, dia mengalah. Dia mengambil rupa yang sangat hina dan menderita di kayu salib. Karena dia mau menunjukkan Yesus menjadi teladan bagi kita, bahwa dia mau mengorbankan seluruh kehidupannya, menjadi manusia dan menderita di kayu salib untuk saudara dan saya. Dia mau mendamaikan antara manusia dan Allah yang berdosa. Namun hari ini, jika ada di antara kita yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, kalau karena kita tidak mau mengalah dengan saudara, dengan istri, dengan mertua, dengan rekan kerja kita, lalu terjadi sebuah perselisihan, pertengkaran di antara kita, saudara-saudara kita tidak sedang hidup dalam pimpinan Tuhan.
tetapi kita tidak mau mengalah dalam kehidupan ini. Dan mari saya pastikan bahwa orang yang mengalah bukan berarti dia kalah, tapi orang yang mengalah dia sedang bertumbuh dalam karakter ilahi menuju kepada kesempurnaan dengan Kristus. Kristus menjadi teladan yang sempurna bagi orang percaya. Dia mengalah menjadi manusia demi menebus dosa setiap umat manusia. Hal yang kedua, mengalah bukan berarti kalah, dapat diartikan bahwa orang yang mengalah artinya orang yang berserah kepada kedaulatan Allah. Saudara-saudaraku, Abraham boleh membuat sebuah keputusan, tetapi kalau kita perhatikan dari ayat bacaan kita tadi, Abraham berkata bahwa kalau engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Sehingga Abraham tahu bahwa dia berserah kepada kedaulatan pimpinan Allah dalam kehidupannya. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham membuat sebuah deal yang sangat luar biasa sebagai orang yang memiliki karakter ilahi dalam kehidupannya. Abraham tidak merasa dia lebih senior. Abraham tidak merasa bahwa karena dia yang membawa Lot beserta dengan dia, lalu memutuskan sebuah keputusan yang sesuai dengan apa yang Abraham mau. Namun Abraham mengerti bahwa Allah berdaulat dalam setiap apa yang diputuskan dalam kehidupan. Abraham berkata kepada Lot, kalau engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Saudara-saudara, bukanlah sebuah kesepakatan yang menarik untuk kita perhatikan dari kisah ini. Tetapi hal yang menarik dalam apa yang dikatakan oleh Abraham adalah Abraham tahu bahwa Allah berdaulat dalam sepanjang kehidupan orang percaya. Saudara, bukan posisi, bukan jabatan, bukan lokasi, bukan koneksi, tetapi karena Allah beserta kita, karena Allah menuntun setiap kehidupan kita, maka di situ kita mengerti akan kedaulatan Allah, akan providensia Allah dalam kehidupan orang percaya. Kalau orang percaya berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka dia sedang berserah. Allah berdaulat penuh dalam kehidupannya, yang mengatur langkah-langkah kehidupannya. Saudara, jangan takut untuk membuat sebuah keputusan ketika kita tahu kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan ragu untuk membuat sebuah keputusan yang walaupun dalam pandangan dunia adalah sebuah keputusan yang merugikan kita, tetapi yakinlah bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita. Allah yang memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan yang sedang menuntun kehidupan kita menuju kepada apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam keputusan yang diambil oleh Abraham mengerti Tuhan memimpin hidupnya. Abraham mengerti bahwa Tuhan sedang menuntun kehidupannya kepada sebuah visi dan janji yang kekal dalam kehidupannya. Maka kita perhatikan kalau di ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan sangat banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot melayangkan matanya kepada lembah Yordan. Lot berpikir bahwa di sana tempat yang akan membuat kehidupannya jauh lebih baik. Saudara, orang yang berserah kepada kedaulatan Allah bukan karena sebuah hal yang dipandang oleh manusia, bukan karena sebuah evaluasi tentang sebuah daerah, bukan secara sebuah pandang mata manusia yang melihat bahwa di daerah sana akan menjadi daerah yang baik. Tapi orang yang dipimpin Tuhan, orang yang mau mengalah, dia melihat di sana ada kedaulatan Allah
dalam kehidupannya. Allah sedang memimpin kehidupannya, sehingga Abraham berkata bahwa kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Itu menunjukkan bahwa Abraham dewasa dalam karakternya. Itu menunjukkan Abraham adalah orang yang mengerti akan pimpinan dan kedaulatan Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, ketika kita sedang membuat sebuah keputusan dalam keadaan yang sulit sekalipun, yakinlah Tuhan sedang berdaulat dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita seizin Tuhan. Saudara-saudaraku yang mungkin ada di NTT yang mengalami bencana sekalipun, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan tidak sedang menuntun kita. Tetapi saya mau kasih tahu melalui renungan firman ini bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Kerusakan harta benda, orang-orang yang kita kasihi, kita ditinggal orang-orang yang dikasihi, di dalamnya ada rencana Allah yang ajaib bagi kita, saudara-saudara. Ada rencana Allah yang ajaib bagi kita. Mari kita serahkan seluruh hidup ini dalam tangan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Kalau saudara-saudara mungkin yang hari-hari ini sedang ada dalam sebuah pertikaian, sebuah masalah dalam kehidupanmu, masalah rumah tanggamu mungkin itu, engkau sedang ada di dalam ujung perceraian, saya mau katakan melalui renungan ini bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan setiap kita. Mungkin engkau ada dalam sebuah keadaan ekonomi karena pandemi, ekonomimu sedang kacau balau karena pandemi. Saya mau kasih tahu melalui renungan firman Tuhan ini, kondisi tidak mempengaruhi campur tangan Allah dalam hidupmu, karena Dia Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang Alfa dan yang Omega. Dia Allah yang berjanji dan Dia menepati janjinya bagi saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, Abraham membuat sebuah keputusan yang bijak, yaitu memberikan kesempatan kepada Lot. Bukan berarti Abraham kalah dalam hal ini. Ketika Abraham mengalah, bukan berarti dia kalah. Namun Abraham sedang menuju kepada sebuah kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Karena Abraham mengerti persis bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang memimpin Abraham keluar dari tanah Uz, dan di sana Tuhan berdaulat atas kehidupan Abraham. Di sana Tuhan memimpin Abraham, membuat dia menjadi kaya sampai dengan pasal yang ke-13 dengan segala kelimpahannya. Lalu kalau hari ini Abraham harus disuruh memilih untuk berpisah dengan Lot, Abraham memberikan kesempatan kepada Lot. Saudara-saudara, orang yang mengalah adalah orang yang mengerti Allah berdaulat dalam kehidupannya. Orang yang mengalah, orang yang mengerti dia sedang ada dalam tuntunan Tuhan. Sehingga tidak ada hal yang perlu dipertahankan dalam kehidupan kita. Berserah kepada pimpinan dan penyertaan Allah dalam kehidupan. Saudara, itu yang penting bagi kita sebagai orang percaya yang mengerti bahwa Tuhan sedang menuntun kehidupan kita. Abraham percaya bahwa ada rencana Tuhan yang membawa Abraham keluar dari tanah Uz. Sehingga Abraham tahu bahwa penyerahan diri, berserah kepada kedaulatan Allah adalah hal yang penting. Orang yang mengalah berarti ia tahu bahwa maksud dan tujuan Allah dalam kehidupannya. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita memiliki sikap yang mengalah. Karena di sana kita mengerti bahwa ada kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Allah yang memimpin, ada maksud dan tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kejadian kehidupan kita, baik suka maupun duka, dalam sebuah keputusan yang kita buat sekalipun, di sana Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Allah yang mengatur, Allah yang merancangkan segala sesuatunya. Bahkan Dia bukan hanya merancangkannya, Ia memimpin hidup kita. Bahkan seolah-olah dikatakan kita ada di dalam lembah yang kelam, kita ada di bayang-bayang maut. Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya bagi Dia.
Mengalah bukan berarti kalah, artinya berserah kepada kedaulatan Allah. Hal yang ketiga yang kita perhatikan dari teks bacaan kita ini, mengalah bukan berarti kalah, dapat diartikan bahwa mengalah mendatangkan berkat Tuhan. Saudara-saudara, mungkin orang berpikir orang yang suka mengalah, dia mengalami sebuah kekalahan karena dia takut, karena dia gagal, karena dia tidak berhasil dalam kehidupannya. Tetapi Alkitab mencatat sikap mengalahnya Abraham mendatangkan berkat Tuhan atas kehidupannya. Jadi saudara-saudara, saya katakan orang yang suka mengalah adalah orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan dalam kehidupannya. Orang-orang yang akan siap menerima berkat yang sedang Tuhan sediakan, karena dia tidak mempertahankan harga dirinya, dia tidak sedang mempertahankan keinginannya, tetapi dia sedang berserah kepada kedaulatan Allah. Dan orang-orang yang mengerti bahwa Allah berdaulat atas kehidupannya, orang-orang inilah yang akan siap menerima berkat Tuhan. Saudara, mari kita kembali ke bacaan kita. Ketika Lot memilih lembah Yordan sampai di Zoar, Abram membuat sebuah keputusan untuk bertentangan, berlawanan arah dengan keputusan Lot. Abram memilih sebuah tempat yang berbeda, berlawanan arah dengan apa yang Lot pilih. Namun ketika Abraham buat keputusan itu, disitulah berkat Tuhan sedang menantinya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan memberkati orang yang suka mengalah. Tuhan menuntun kehidupan kita di dalam berkat-berkat-Nya. Tidak ada yang perlu kita pertahankan, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini. Abram membuat sebuah keputusan yang tepat, dan di situ Tuhan memberkati kehidupannya. Mari kita perhatikan di situ. Selanjutnya janji Tuhan buat Abraham, sebab seluruh negeri yang kau lihat, dikatakan, akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Bahkan janji keturunan dan berkat Allah atas Abraham, dikatakan, aku menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu itu pun dapat dihitung. Abram menjadi bapa segala bangsa, bapa orang percaya, karena dia membuat sebuah keputusan mengalah dalam kehidupannya. Dan mengalah bukan berarti kalah, tetapi dalam mengalah Tuhan sediakan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan orang percaya. Dan ayat 16 dikatakan di situ, dijanjikan oleh Tuhan, keturunan Abram akan sama seperti debu tanah. Berbeda dengan keturunan daripada Lot. Lot memilih Sodom dan Gomora yang akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Lot akhirnya menghadapi sebuah kondisi yang kurang baik dalam kehidupannya. Tetapi Abram yang suka mengalah, Abram yang mendengarkan tuntunan Tuhan, Abram menikmati berkat-berkat Tuhan. Maka ayat yang ke-17 dikatakan di situ, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Saudara-saudara, dalam mengalah kita akan menerima janji Tuhan, menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji dan Dia akan menggenapinya dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Maka mari kita bangun sikap rasa kita untuk kita percaya kepada Allah, percaya akan kedaulatannya, percaya akan pimpinannya, dan mari kita memiliki sikap yang suka mengalah dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Maka di situ kita akan melihat berkat-berkat Tuhan disediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Haleluya.
Berkat Tuhan disediakan bagi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu kali dalam pelayanan saya mengalami sebuah kondisi di mana Tuhan memimpin setiap langkah-langkah saya. Tuhan memimpin langkah-langkah saya dalam pelayanan. Satu kali ketika di awal pandemi, di masa kami berbagi membantu orang-orang yang terdampak pandemi, saya harus melayani di beberapa komunitas. Kami membawa bantuan berupa sembako kepada orang-orang yang terdampak. Lalu dalam perjalanan kegiatan yang kami lakukan, di titik yang pertama saya terlibat dalam pembagian paket sembako itu. Namun di hati saya seperti Tuhan menuntun saya untuk saya segera kembali ke rumah. Tapi saya tetap berkata saya harus menyelesaikan tugas saya yang kedua. Lalu saya pergi ke lokasi yang kedua dan saya terlibat dalam pembagian sembako kepada jemaat yang kami layani. Suara itu semakin kuat berbicara kepada saya dan berkata, pulang kembali ke rumah. Lalu saya ingin melanjutkan ke lokasi yang ketiga. Tetapi dalam perjalanan saya berkata saya harus pulang kembali ke rumah. Singkat cerita saudara, supir antar saya dan saya sampai di rumah. Ketika saya sampai di rumah, saya membuka pintu rumah dan apa yang terjadi saudara-saudara? Kompor sedang menyala dan masih ada wajan di atas kompor yang kosong itu. Asap mengepul di dalam rumah. Saya naik ke atas, di lantai 2 saya temukan anak saya dan pengasuhnya sedang tertidur dengan lelap. Saudara, Tuhan memimpin saya. Saya menerima sebuah berkat yang Tuhan sediakan, yaitu keselamatan. Saya diluputkan dari kecelakaan hari itu. Saudara, saya menceritakan kesaksian ini bahwa Tuhan memimpin orang-orang yang mau mengalah. Orang-orang yang mau mengalah adalah orang-orang yang menerima berkat Tuhan. Mungkin bukan berkat secara finansial, tetapi berkat keselamatan, berkat damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau mengalah. Saudara-saudaraku, dari ketiga poin yang saya sampaikan, mengalah bukan berarti kalah. Artinya, orang yang mengalah memiliki karakter ilahi. Yang kedua, orang yang mengalah artinya orang yang berserah kepada kedaulatan Allah. Dan yang ketiga, orang yang mengalah mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan. Saudara, akhir dari perjalanan kehidupan Abraham, dia menjadi bapa orang percaya. Dan akhir dari perjalanan kehidupan Lot, dia dimusnahkan. Sodom dan Gomora dimusnahkan. Dan saya percaya bahwa kisah Alkitab ini mengajarkan kita untuk kita belajar mengalah, belajar dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mengalah bukan berarti kita kalah, tapi mengalah artinya Tuhan sedang menyediakan sebuah berkat yang besar bagi saudara dan saya. Dan kita akan melihat berkat yang besar itu bagi saudara dan saya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku, biarlah melalui renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, untuk kita tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Kita tetap ada dalam tuntunan firman Tuhan. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah artinya kita sedang menanti berkat Tuhan. Mengalah artinya kita sedang ada di dalam kedaulatan Allah. Mengalah artinya kita sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam kesempurnaannya. Di akhir dari renungan firman Tuhan pada ibadah raya ini, saya ingin mengajak kita untuk kita satu di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, menyaksikan tayangan renungan firman Tuhan ini, apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan secara khusus, mari datang kepada Tuhan. Kalau engkau yang sedang dalam perselisihan, datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan hati yang mau mengalah. Kalau engkau sedang ada di dalam sakit penyakit, mari datang kepada Tuhan. Dia siap menjamah dan menyembuhkanmu.
Kalau engkau sedang ada dalam sebuah pergumulan masalah keluarga, datang kepada Tuhan dan Dia mau menjamah, menyelesaikannya bagimu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Kristus Yesus, kami mengucap syukur melalui firman-Mu. Kami terima janji-Mu, kami terima berkat-Mu, kami terima kelegaan di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Hamba-Mu berdoa mereka yang sedang ada di dalam perselisihan. Tuhan, Engkau menjadi Allah sumber damai bagi mereka. Mereka diperdamaikan, mereka diberikan kelapangan hati. Hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan dari setiap sakit penyakit yang diderita. Saudara-saudara kami yang sedang ada dalam penderitaan terinfeksi COVID-19, kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu, mereka disembuhkan. Kami berdoa bagi setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, mereka yang tengah ada di dalam sebuah pergumulan masalah keluarga, ekonomi. Kami berdoa Engkau Allah sumber jawaban bagi setiap kami yang berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa juga di akhir dari ibadah ini memberkati provinsi kami NTT yang sedang dilanda oleh badai, dilanda oleh bencana. Tuhan segera memulihkannya. Dan kami tahu bahwa tangan Tuhan yang ajaib yang sedang mengerjakannya, pemulihan demi pemulihan bagi pulau kami, bagi provinsi kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Di akhir dari ibadah ini kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pulang, marilah terima berkat ini, berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari engkau. Tuhan memberkati engkau. Dan biarlah berkat yang terbaik ini diterima di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan akan menyertai engkau, kasih karunia Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali keduanya di awan-awan. Memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Demi Kristus Yesus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang terbaik diterima oleh setiap kita yang menyaksikannya. Haleluya. Amin.